Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan karena kita bisa bertemu lagi untuk melakukan persekutuan di saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Injil Matius. Injil Matius pada pasalnya yang ketiga, dibaca pada ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-12. Injil Matius 3 dibaca pada ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Judul pembacaan kita pada hari ini yaitu Yohanes Pembaptis. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sampai demikian jauh bunyi firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang kesukaannya mendengarkan firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya dari siang dan malam. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada satu kisah di mana ada 3 orang anak yang membuat kesalahan kepada ayahnya dan datang kepada ayahnya untuk mengaku kesalahan dan dosa-dosa mereka. Anak yang pertama datang dan menyesali segala kesalahannya yang telah diperbuatnya terhadap ayahnya. Ia telah mencuri uang dari ayahnya, jadi kemudian dia datang untuk memohon pengampunan kepada ayahnya. Ayahnya mengampuninya, tetapi kemudian beberapa hari kemudian dia melakukan perbuatan itu lagi. Dia mencuri lagi. Kemudian datanglah anak yang kedua untuk meminta maaf kepada ayahnya karena dia juga sudah mencuri uang ayahnya. Dia menyesal, dia mengaku salah atas apa yang sudah dia perbuat.
Tetapi anehnya, beberapa hari kemudian dia malah bunuh diri karena dia merasa malu dan merasa tidak pantas. Nah, kemudian keesokan harinya datanglah anak yang ketiga yang sujud di hadapan ayahnya dan juga keluarga besarnya, memohon maaf atas segala kesalahan dan juga perbuatan-perbuatan yang sudah dia buat. Lalu ayahnya memaafkannya. Dan alangkah baiknya karena keesokan harinya dan seterusnya kehidupannya jauh sangat berbeda dengan kehidupan yang awalnya suka mencuri, suka melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Anak yang ketiga ini berubah dan dia tidak mencuri lagi, dia mau bekerja, dan bahkan di saat hasil upah kerjanya dia terima, dia memberikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga anak ini, kita bisa melihat mana anak yang benar-benar menyesali perbuatannya dan melakukan hal yang lebih baik. Dan dia juga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang banyak itu adalah pendek sekali dan sederhana. Yang dapat kita simpulkan yaitu ia menyerukan seruan untuk bertobat. Yang terdapat pada ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi, yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah seruan untuk bertobat. Nah, sekarang perlu kita pahami apa sebenarnya bertobat itu. Dan pertobatan yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis itu seperti apa? Kata bertobat dalam Perjanjian Lama berasal dari bahasa Ibrani yang artinya berpaling dari. Dan dalam Perjanjian Baru, kata tobat sama dengan kata metadonia dalam bahasa Yunani yang berarti berbalik dari kehidupan yang lama atau meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi, kata bertobat yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis berarti mengubah hati dan pikiran keseluruhan atau mengubah hidup dari yang awalnya buruk atau dari awalnya menyimpang kembali ke jalan Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa seruan untuk bertobat yang diberitakan oleh Yohanes ini berarti mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, meninggalkan kehidupan kita yang lama dan masuk ke dalam hidup yang baru. Artinya, kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dahulu. Dalam bacaan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini disebut sebagai baptisan sebagai tanda pertobatan. Membaptiskan artinya menyelamkan. Yohanes membaptis orang dengan menyelamkan mereka ke dalam air. Ini mempunyai arti yaitu ia menyelamkan berarti ia menyucikan. Kemudian kata baptisan itu juga bisa dipahami semacam kematian. Artinya orang yang diselamkan atau diselamkan oleh Yohanes Pembaptis
ini seakan-akan menandakan bahwa ia telah mati. Lalu dikuburkan sebentar di dalam air, dan ketika keluar dari dalam air, ia seakan-akan bangkit dan hidup dari kematian. Karena itu baptisan artinya, aku yang sudah lama mati, kini hidup kembali atau bangkit kembali. Dan mulai sekarang akan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Sebab kita sudah diselamatkan, kita sudah disucikan dari pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, seringkali kita mengaku kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang, tetapi kemudian kita melakukannya lagi. Seperti dalam ilustrasi tadi, anak yang pertama dan juga anak yang kedua, mereka sudah mengaku kesalahan dan dosa-dosa mereka, tetapi kemudian mereka melakukannya lagi. Dan yang anak yang kedua ini, dia tidak melakukannya lagi, tetapi dia mengambil langkah yang salah dengan bunuh diri. Dari pembacaan kita tadi, kita telah mendengar bersama tentang pertobatan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh agar kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, atau yang disebut dengan kerajaan sorga. Waktu yang telah diberikan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya, mari kita bertobat dari hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, seperti mencuri, menghakimi, berbohong, dan sebagainya. Dan kemudian kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang menghidupi buah-buah pertobatan. Artinya, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Sama seperti apa yang dilakukan anak ketiga dari ilustrasi di awal khotbah tadi. Dia sudah mencuri, sudah membuat tindakan-tindakan kekerasan, tetapi kemudian ketika dia mengaku, dia menyesali perbuatannya dan bertobat, dia sungguh-sungguh bertobat, yaitu dia tidak melakukan apa yang telah dia lakukan di yang lalu, seperti dia mencuri dan melakukan tindakan kekerasan, tetapi kemudian dia mengubah dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan bekerja, kemudian hasil dari upah kerjanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita menjadi orang-orang yang benar-benar mau bertobat. Jangan mempermainkan Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Sekecil atau sebesar apapun kesalahan atau dosa yang kita lakukan, datanglah kepada Tuhan dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh, karena Yesus, Sang Juru Selamat kita, akan selalu mengampuni kita. Tuhan Yesus juga datang untuk membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Itu artinya dia mau agar kita berbalik kepadanya dan meninggalkan kehidupan lama kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk berefleksi melalui pertanyaan ini. Yang pertama,
tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah saat ini saya sudah bertobat dengan sungguh-sungguh? Kemudian, apa bukti pertobatan yang sudah saya lakukan? Kemudian yang terakhir, apa yang harus saya lakukan sebagai bentuk pertobatan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita berefleksi dan kita berusaha untuk mewujud nyatakan pertanyaan-pertanyaan ini dalam kehidupan kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.